Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul SWI Prolog Studi Kasus Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika Matematika dengan beranggotakan saya sendiri, Pauja Julia Rahma dengan NPM 11220048, Ajharotun Nurul Insani dengan NPM 11220064, Eka Nurjana dengan NPM 11220068, Elsa Sri Yulianti dengan NPM 11220075. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eka Nurjana. SWI Prolog atau Studi Kasus Sistem Peminjaman. SWI Prolog Studi Kasus Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan. Presentasi ini akan membahas bagaimana SWI Prolog, sebuah bahasa pemrograman berbasis logika, dapat digunakan untuk mengatasi kompleksitas manajemen data dalam sistem peminjaman buku perpustakaan. Kita akan menjelajahi paradigma deklaratif prolog dan fokus pada SWI Prolog sebagaimana implementasi populer yang efisien. Pengantar prolog. Prolog singkatan dari Programming in Logic adalah bahasa pemrograman deklaratif yang dikembangkan pada awal 1970-an. Berbeda dengan bahasa imperatif, prolog berfokus pada apa yang ingin dicapai atau fakta dan aturan, bukan bagaimana caranya. Prolog sangat populer di bidang kecerdasan buatan atau AI dan pemrosesan bahasa alami atau NLP. Struktur dasarnya meliputi fakta, predikat tanpa argumen, seperti buku, judul, pengarang, dan tahun, dan aturan implikasi logis. Prolog menggunakan resolusi dan unifikasi untuk menjawab query berdasarkan basis pengetahuan yang didefinisikan. Selanjutnya, implementasi pilihan. Implementasi Prolog yang open source, stabil, dan kaya fitur mendukung modul. Komunitas aktif didukung oleh komunitas pengembang dan pengguna yang aktif dengan dokumentasi yang ekstensif. Selanjutnya, digunakan di lebih dari 100 negara untuk riset akademik dan aplikasi komersial. Selanjutnya, studi kasus sistem peminjaman buku perpustakaan. Manajemen perpustakaan menghadapi tantangan kompleks dalam melacak status buku, anggota, dan riwayat peminjaman. Perpustakaan rata-rata memiliki dari lebih 50 buku fisik dan 10.000 anggota. Dengan peningkatan 15% permintaan buku digital sejak 2020. Kebutuhan sistem meliputi pencarian efisien, validasi, aturan peminjaman, dan pelaporan. Tingkat pengembalian terlambat yang rata-rata 8-12% menunjukkan perlunya sistem yang robust untuk manajemen denda dan status peminjaman. Selanjutnya, prolog untuk perpustakaan. 1. Penanganan aturan kompleks. Mampu menangani aturan peminjaman yang kompleks seperti maksimal 3 buku per anggota atau peminjaman buku kategori tertentu dibatasi. 2. Representasi data relasional alami. Memungkinkan representasi alami hubungan antara buku, anggota, dan peminjaman mirip dengan model basis data relasional. 3. Validasi otomatis.
melakukan validasi otomatis kondisi peminjaman dan pengembalian, mengurangi kesalahan manual. 4. Kemampuan query canggih, memungkinkan query canggih seperti buku apa yang dipinjam John, atau anggota mana yang memiliki buku A melewati batas waktu, dan yang terakhir mengurangi kompleksitas kode. Secara signifikan mengurangi kompleksitas kode untuk logika bisnis dibandingkan dengan pendekatan imperatif. Terima kasih. Desain sistem logika. Contoh predikat. Untuk sistem perpustakaan, kita dapat mendefinisikan predikat-predikat dasar sebagai berikut. 1. Buku. ID buku, judul, pengarang, status. 2. Anggota. ID anggota, nama, alamat, status keanggotaan. 3. Peminjaman, ID peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali harus, tanggal kembali aktual. 4. Aturan peminjaman. Status anggota, maksimal buku, durasi pinjam hari. Dalam implementasi kecil, kita bisa menghasilkan database dengan 100 buku, 50 anggota, dan 200 riwayat peminjaman untuk tujuan demonstrasi. Aturan logika peminjaman. Di sini ada contoh kode menunjukkan logika dasar untuk memeriksa kelayakan peminjam serta predikat untuk meminjam dan mengembalikan buku. Predikat bisa pinjam memastikan bahwa anggota aktif dan buku tersedia, serta mematuhi batas maksimal buku yang dapat dipinjam, predikat pinjam buku, dan kembalikan buku. Memperbarui status buku dan riwayat peminjaman secara otomatis. Selanjutnya, keuntungan implementasi prolog. Konsistensi data, aturan yang didefinisikan dalam prolog secara otomatis memastikan integritas data dan validasi transaksi peminjaman. Fleksibilitas aturan mudah menambahkan atau memodifikasi aturan bisnis baru seperti buku baru tidak bisa dipinjam dalam 1 minggu pertama. Query canggih memungkinkan identifikasi cepat buku terpopuler, anggota dengan denda terbanyak, atau buku yang akan jatuh tempo. Pengembangan cepat mempercepat prototyping sistem aturan yang kompleks hingga 30% karena sifat deklaratifnya. Debugging logika memberikan jejak eksekusi yang jelas, memudahkan validasi dan debugging aturan bisnis. Selanjutnya, ada tantangan serta keterbatasan. Yang pertama, skalabilitas. Untuk data yang sangat besar, 1 juta entry, integrasi dengan database eksternal diperlukan. Kemudian, kurva pembelajaran membutuhkan pemahaman mendalam tentang paradigma pemrograman logika yang berbeda dari imperatif. Yang ketiga, performa I/O, I atau O, operasi baca atau tulis disk murni prolog mungkin tidak secara Ketiga, performa I/O, operasi baca atau tulis disk murni prolog mungkin tidak secepat sistem manajemen basis data relasional. Yang keempat, integrasi UI membutuhkan jembatan dengan bahasa lain, Python, serta Java untuk mengembangkan antarmuka pengguna grafis. Yang kelima, keterbatasan pasar kerja. Hanya sekitar 0,5% pengembang yang familiar dengan prolog, mempersempit ketersediaan talenta. Selanjutnya, kesimpulan
dan masa depan. SWI Prolog terbukti sangat cocok untuk mengembangkan sistem dengan logika dan aturan yang kompleks, seperti sistem peminjaman buku perpustakaan. Potensinya melampaui perpustakaan dengan penerapan di sistem rekomendasi, penjadwalan, dan sistem pakar. Masa depan Prolog akan melihat kombinasinya dengan teknologi lain seperti SQL untuk manajemen data skala besar, dan integrasi dengan AI atau ML untuk solusi hibrida yang lebih cerdas. Perannya dalam semantic web, sistem cerdas, dan penalaran otomatis akan terus berkembang. Sekian. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Kritik dan saran kami terima boleh ditulis dalam kolom komentar yang telah disediakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.